Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kabar teman-teman SDIT An-Nur yang saleh dan salihah? Semoga Allah selalu memberikan kalian dan keluarga kesehatan serta kekuatan sehingga bisa beribadah maksimal di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk sanlat hari ini, Miss Nisa akan menyampaikan kisah Khalid bin Walid. Siapakah ia? Ia adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia juga merupakan sepupu Umar bin Khattab. Secara fisik, Khalid adalah pemuda yang gagah. Tubuhnya tinggi besar dan suaranya berat. Bila dalam peperangan, suara dentuman pedangnya adalah yang paling nyaring. Ia terlibat di lebih dari 100 pertempuran dan tidak pernah kalah sekalipun. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Khalid bin Walid mendapat julukan Syaifullah atau pedang Allah. Bagaimana kisahnya hingga ia mendapat julukan mulia tersebut? Yuk kita ikuti kisahnya. Yang pertama, awal terjadinya perang Mut'ah. Pada masa perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam ke beberapa negara dengan cara mengirimkan utusan-utusan. Ada yang menerima seperti Raja Yaman, ada yang meminta damai seperti Raja Mesir, tapi ada yang mengajak perang seperti Raja Busro. Kenapa Raja Busro ini mengajak perang? Karena kerajaannya berani membunuh utusan Nabi yang bernama Harits bin Umair radhiyallahu an. Padahal teman-teman, utusan itu secara adat adalah diplomat negara. Membunuh diplomat sama dengan tantangan perang. Kenapa kerajaan Busro berani membunuh utusan Nabi? Karena saat itu kerajaan Busro didukung oleh kerajaan terbesar saat itu, terkuat saat itu, yaitu Imperium Romawi. Sehingga saat itu Rasulullah SAW langsung membentuk pasukan. Rasulullah sudah memprediksi perang ini akan berlangsung lama karena mengingat besarnya jumlah musuh. Tadi karena lawannya itu adalah Imperium Romawi yang besar. Rasulullah langsung mengutus 3 orang jenderal. Yang pertama, Zaid bin Haritsah. Bila Zaid gugur, maka diganti Zafar bin Abu Thalib. Jika Zafar bin Abu Thalib gugur, maka digantikan Abdullah bin Rawahah. Luar biasa, sudah disiapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, pertarungan 1:30 orang. Ini seperti perang Badar, tapi ini jumlahnya lebih tidak sebanding teman-teman. Saat itu Raja Romawi yang bernama Heraklius mengirim 100.000 pasukan untuk membantu Raja Busro. Teman-teman tahu berapa pasukan Nabi Muhammad? Hanya 3.000 orang. Jadi 3.000 orang berbanding 100.000 pasukan. Wah, jadi 1:30. Ini luar biasa jumlah perbandingannya ya teman-teman. Lalu yang ketiga, gugurnya 3 jenderal tangguh. Seperti yang teman-teman ingat tadi, Nabi Muhammad sudah berpesan ada 3 jenderal yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam berperang, tugas jenderal adalah memimpin dengan cara memegang panji Islam. Nah, saat itu peperangan berlangsung sangat sengit. Seperti amanah dari Nabi, Zaid bin Haritsah maju pertama membawa panji Islam. Saat itu Zaid berjuang, lalu terluka dan terkena tembakan tombak di dadanya sehingga syahid. Lalu bendera ini, panji ini langsung diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib pun luar biasa. Sampai tangan kanannya ditebas yang memegang panji Islam itu. Lalu bergantilah dengan tangan kiri. Tangan kiri yang memegang panji dipotong tangannya lagi oleh musuh. Masya Allah. Lalu dipeluk panji Islam itu. Sehingga dadanya pun terkena tombak dari musuh sehingga Ja'far bin Abi Thalib pun syahid. Lalu segera bendera ini, panji Islam ini diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah pun berjuang begitu berani, begitu
luar biasa, sehingga pada sore hari Abdullah bin Rawahah pun syahid. Jadi pertarungan perang Mu'tah ini berlangsung dari pagi sampai sore, yang mengakibatkan sampai 3 orang jenderal dari kaum muslimin syahid. Lalu yang keempat, pasukan muslim sesaat seperti kehilangan pemimpin karena tiga-tiganya jenderalnya tadi syahid. Kemudian pasukan muslim segera mencari siapa yang akan menggantikan jenderal selanjutnya. Lalu semua melihat ke arah Khalid bin Walid karena mereka mengetahui kualitas, kekuatan, dan strategi Khalid bin Walid dalam bertempur. Para sahabat langsung menyetujui karena mengetahui kemampuan dari Khalid. Ia menguasai bela diri sejak kecil, tubuhnya juga tinggi, besar, dan kuat. Wah, luar biasa. Esoknya Khalid langsung memimpin peperangan. Ia memikirkan bagaimana rencananya agar menimbulkan rasa takut di hati orang-orang Romawi saat itu. Lalu Khalid menyusun strategi perang. Yang kelima, strategi cerdas Khalid bin Walid. Setelah Khalid bin Walid mencari rencana bagaimana cara mengalahkan pasukan Romawi, akhirnya Khalid menemukan strategi perang ilusi, yaitu perang yang membuat seakan-akan pasukan muslim mendapat tambahan pasukan baru. Dengan cara apa, teman-teman? Dengan cara merubah posisi. Yang pertama, Khalid memerintahkan pasukannya membumbungkan debu di arena pertempuran sehingga debu-debu membumbung tinggi. Lalu kaum muslimin diminta untuk bersuara sekecang-kencangnya, seakan-akan pasukan ini banyak. Lalu pasukan yang di belakang diminta untuk pindah ke depan. Lalu pasukan yang di depan pindah ke belakang. Begitupun pasukan yang di kanan diminta pindah ke kiri. Begitupun yang di kiri pindah ke kanan. Pasukan Romawi yang melihat pertempuran ini seakan-akan mereka melihat pasukan muslim merupakan pasukan yang mendapat bantuan karena wajahnya berubah-berubah. Yang di depan tadi wajahnya seperti itu, sekarang berubah lagi. Yang di kanan seperti itu, berubah juga. Padahal pasukan muslim jumlahnya itu saja, sehingga pasukan Romawi tertipu, teman-teman. Nah, ini ya kecerdasan dari strategi Khalid bin Walid. Nah, walaupun tadi ya pasukannya bergonta-ganti posisi Khalid bin Walid tetap sebagai pemimpin, dia ada di depan. Dia berhadapan langsung dengan tentara Romawi. Dan ini yang luar biasa, teman-teman. Atas pertolongan Allah, berapapun jumlah pasukan Romawi yang mengeroyok Khalid bin Walid, mereka tidak sanggup merobohkan kekuatan Khalid. Luar biasa kekuatannya nih, teman-teman. Bahkan diriwayatkan beberapa kali pedang Khalid patah, teman, sampai 9 kali. Ketika pedangnya patah, diberikan pedang baru oleh pasukannya. Kemudian patah lagi, diberikan pedang baru sampai 9 kali. Pedang baja itu ya teman-teman, tidak dirancang untuk bisa patah, kecuali pemiliknya menggunakannya memang dengan terlalu kuat. Tidak terhitung sudah berapa pedang yang Khalid patahkan selama hidupnya dalam 100 pertempuran. Tapi tanpa pedang pun tinju Khalid bin Walid juga sangat mematikan. Luar biasa ya kekuatannya. Yang keenam, lahirnya sang pedang Allah. Akhirnya dengan strategi perang Khalid bin Walid, Khalid bin Walid mampu mengajak mundur pasukannya, dan pasukan Romawi tidak berani menyerang kembali pasukan muslim. Karena tadi apa? Karena tadi berpikir kaum muslim sudah mendapat tentara bantuan, jadi mereka nggak berani mengejar. Nah, Khalid bin Walid mundur ke Madinah. Sebelum pasukan Khalid bin Walid mundur ke Madinah, Rasulullah SAW sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah bersabda, Zaid membawa bendera sampai syahid. Lalu bendera diambil Za'far pun syahid. Lalu bendera diambil Abdullah bin Rawahah, dia pun syahid. Lalu Rasulullah menangis. Lalu bendera itu diambil oleh sang pedang Allah, yaitu Khalid bin Walid. Ini dikisahkan di hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketujuh, efek perang Mu'tah.
pada perang ini, sekalipun pasukan muslim tidak berhasil mengalahkan semua pasukan Romawi, tapi membangkitkan pesona yang luar biasa kaum muslimin. Ternyata negara sebesar Romawi saja dapat ditaklukkan oleh pasukan muslim yang jumlahnya kecil. Nah, ini luar biasa. Maka tepatlah apa yang Rasulullah sabdakan di hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah walaupun ada kebaikan pada keduanya. Itu saja dari Miss Nisa. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan kurang berkenan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba.